menisbatkan sebagai salafi itu bukan hanya masalah bid'ah saja, masalah memurnikan ibadah dari bid'ah dan memurnikan tauhid dari syirik saja, tapi juga membahas masalah sholat dan lain sebagainya. Sebenarnya ini sebenarnya sudah menjadi manhajnya Wahabi yang menisbat sebagai salafi. Bahwa manhajnya Wahabi yang menisbatkan sebagai salafi itu memang manhajnya tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah itu pemurnian. Pemurnian tauhid dari syirik, pemurnian bid'ah dari pemurnian ibadah dari bid'ah. Jadi memang benar-benar menjadi tema utamanya Wahabi. Itu tidak terbantahkan dimanapun. Yang akan menjadi tema utamanya Wahabi adalah tasfiyah, pemurnian. Kalau kemudian saudara Surabaya mengaji itu menyatakan semacam itu, mohon maaf sekali ya, mungkin Mas Surabaya mengaji ini mungkin belum sampai jauh lah mengajinya ya. Itu mohon maaf sekali. Itu menjadi manhajnya memang, bahwa manhaj dakwahnya Wahabi itu ada tasfiyah wa tarbiyah. Silahkan dibaca. Saya kalau bisa ini saya pegang ini, saya ada kitabnya sekarang ini, kitab Tarbiyah Islamiyah yang tulisannya Wahabi ya. Kalau misalkan saya bisa tampil, bisa apa? Bisa kelihatan lah ya, bisa video, Kalau tampil yang video, saya Ale bisa mengizinkan nyatakan. silakan. Ini saya juga ada kitab-kitab tinggalan kakak kandung saya yang sebelumnya mesantren di Ma'had Ihya Usunah di Kolan ya. Asuhannya almarhum Ustadz Yazid Jawas sama Ustadz Ja'far Martolib dan Ustadz Muhammad Asdawet. Saya lama ngaji di beliau ya. Itu. Jadi Ini keluar ya. masuk kebingungan. Jadi kalau misalkan Surabaya mengaji mengatakan semacam itu, memang mungkin belum sampai kajiannya sejauh itu gitu. Itu ya. Terus berikutnya lagi catatan saya ya, sebelumnya ya, saya kan lama ya ngaji, saya sempat tinggal di yayasannya Wahabi yang menisbatkan Salafi ya, di Yayasan Sabilul Mukminin di Jember. Dan saya ngaji di kitab Fathul Majid kepada Ustadz Muhammad Asawet sampai selesai alhamdulillah ya. Nah, terkait yang pernyataan lagi sebelumnya tadi ya, Surabaya mengaji ya, terkait orang-orang Aswaja itu kalaupun di Arab Saudi toh bermakmumnya pada Wahabi kan begitu ya pernyataan tadi ya. Begini ya, saudara Surabaya mengaji ya. Mekah itu baik itu fahamnya ataupun imamnya, ulil amrinya itu berganti-ganti dari abad ke abad. Jadi ketika dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun yang itu adalah Mu'tazilah, ya maka Ahlu Sunnah ya bermakmum pada Mu'tazilah kepada Khalifah Al-Ma'mun. Imam Ahmad bin Imam yang mengatakan, yang mengingkari Al-Quran itu makhluk itu siapa itu? Imam Ahmad atau Imam siapa itu? Nah, itu bermakmum pada Khalifah Al-Ma'mun yang beliau itu Mu'tazilah yang memimpin Mekah saat itu gitu loh. Jadi itu tidak bisa dipersoalkan siapakah yang dominan pemahamannya di Mekah saat itu dan siapakah ulil amrinya saat itu. Kepada mereka itulah kemudian akan bermakmum begitu. Nah, waktunya udah stop bang. Iya, itu saja terkait dengan jawaban masalah kita bermakmum pada Wahabi. Siapa yang memimpin, siapa paham dominan di Mekah itu siapa dan ulil amrinya itu siapa? Oke, Kepada berarti mereka Bang itulah, Julio cukup kepada ya, mereka itulah kayaknya kita sudah menjawab bermakmum. semuanya dari apa yang dinyatakan oleh Surabaya Ngaji. Terima kasih Bang Julio penjelasannya. Terus terkait dengan Ini cukup pernyataan dulu ya, cukup dulu. sebelumnya yaitu Waktunya udah tentang habis. Cukup.
pernyataan Syekh Utsaimin Ini ya. mohon untuk dihormati, cukup dulu ya, mungkin nanti akan diberikan waktu bicara lagi. Selebihnya sebetulnya Surabaya Mengaji ini ingin jawaban daripada Yai Ali, tapi Yai Ali itu lagi sibuk nampaknya. Di sini ada Ibnu Hasani, Masuk, sudah lama di masuk, sini. masuk, masuk, Oh, silakan Halo. silakan. masuk. Belum, aku mau Eh, bilang juga ini. Yai Oke, Ali saya menyimak maksud. dari tadi. Ya, saya dengar. Saya pakai handset soalnya, tapi alhamdulillah ini sudah selesai kegiatannya, jadi sudah tenang lah kondisinya. Silakan Yai Ali. Nggih. Ya, atau apa Jadi begini terserah. ya, jadi begini. Ya, poin yang tadi disampaikan oleh Surabaya Mengaji. Ya satu, saya begini, saya ini sangat terbuka, saya sangat terbuka. Kritik, saran, hujatan apapun kami tidak mempermasalahkan itu. Ya karena kan kita sama-sama belajar. Itu yang pertama. Jadi tidak masalah lah, begitu pun tidak masalah. Terus yang kedua, kalau memang Surabaya Mengaji ini menyangsikan akun saya atau mempermasalahkan akun saya, ya gak masalah juga. Artinya yang salah itu di bagian mananya. Kalau memang ada, mohon ditunjukkan dari video-video saya, video-video saya. Kalau ada yang salah, mohon ditunjukkan, gak masalah. Nanti kita diskusikan bersama. Kalau memang ada yang keliru, dan saya sangat terbuka untuk itu. Terus kemudian bahwa saya ini dianggap tidak mengkaji selain Wahabi, itu ya kurang tepat juga, karena dulu di awal itu saya sekian bulan ngaji kitab fikih, ngaji Fathul Qorib. Dan kemudian di video-video saya juga banyak menjelaskan terkait di situ hukum-hukum fikih, bantahan-bantahan terkait di situ bagaimana cara memahami kaidah-kaidah atau koridor-koridor dari fikih madzhab Syafi'i. Itu juga saya beberapa video juga saya menjelaskan itu. Dan saya memang tidak menafikan banyak sekali video-video saya yang di situ mengupas atau memaparkan terkait kekeliruan Salafi Wahabi. Nah, jadi begitu. Artinya apa? Artinya kalau saya itu dalam faktanya itu banyak membahas Wahabi, berarti memang penting. Saya menganggap meluruskan Wahabi ini hal yang sangat penting. Sama halnya pentingnya kita belajar bagaimana sholat yang benar, wudhu yang benar, akidah yang benar. Sama juga pentingnya seperti itu. Karena apa? Ya karena kalau ini tidak diluruskan ya bahaya juga untuk kelangsungan keberagaman keagamaan Muslim di Indonesia ini ya pada khususnya. begitu Surabaya Mengaji. Oke, terima kasih ya. Apalagi tadi Bang Julio menjelaskan bahwasannya salaf itu kan tasbiyah pemurnian. Ketika mereka dakwah tentang pemurnian, nanti di sana itu ada Asy'ariyah atau Aswaja yang lain itu bisa jadi objek pengkajian. Maka apabila kita diam saja, tentu saja akan memberikan pemahaman yang keliru kepada awam-awam. Oleh karenanya ada hak untuk kami menanggapi dan menjawab, ya kurang lebihnya seperti itu. Mungkin Ibnu Hasani mau berbicara. Iya. Intinya udah Assalamualaikum. selesai ya pembahasan tentang masalah Surabaya. Nanti kita bisa beralih ke pembahasan yang lainnya setelah Ibnu Hasani bicara. Silakan Ibnu Hasani. Ya, tadi Surabaya mengajak ke Surabaya itu terhadap siapa saja. Dan itu mau apa? Mau gue jawab. Mau apa? Jadi suruh Surabaya. Surabaya jawab. Mumpung saya di Madura, mau apa? Mau diskusi? Surabaya bisa menjawab. Monggo jawab. Ayo jawab, jangan ketar-ketir sekarang. Mulai tadi kan sok ngajak, sok nantangin, tidak terkalahkan. Monggo. Terus saya ingin menambah, mungkin bisa. Tunggu dulu, mohon maaf Ustaz dulu ya, mohon maaf. Sebentar Ini Ustaz. saya mulai tadi nantangin. Kok sekarang jadi bungkam 1000 kata. Ayo, Oke, asukut alamatun iljam. ayo jangan tunjukkan, jangan buktikan jenengan itu artinya jangan membuat para penonton ini membuat jenengan itu menduga jenengan itu perawan. Jawab. Oke, Ibnu Hasani cukup ya. Mungkin udah Sudah. dikabarkan.
situasi tertentu gitu yang bisa ditangkap lah kurang lebihnya. Begini, sebentar, biar beri kasih waktu untuk 2 menit untuk dia menjawab, biar tidak sebelah nantinya. Tunggu Kayaknya saja mungkin dulu. ditinggal pergi mungkin ya, dihidupkan saja. Nggak apa-apa, biarkan yang Oke. di bawah biar melihat nanti. Nah, 2 menit usulan aja biarkan sudah daripada Yai Andi saya terima ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Ibnu Hasani kita kasih waktu 2 menit. Kalau 2 menit nggak ada, berarti saya minta kepada host untuk menurunkan. Nanti kita bisa berbicara dan ngobrolkan hal-hal yang lain lah kurang lebihnya. Mungkin saya bisa menambah sedikit ya terkait dengan ketidakterimaan. Sebentar Ustaz, Oke. biar nggak ranking Sebentar ya. satu-satu. Oke, ya. Biar nggak sabar nggih sekedap matur nuwun. 2 Ngapunten. menit ya, 2 menit itu udah di waktu. Jadi mohon untuk sama-sama menunggu 2 menit. Kita hening dulu, mengheningkan cipta dimulai. Ini nggak ada buat matiin videonya ya ini ya. Saya baru sekali 2 kali nih gabung di live gini di diskusi gini. Oke, makasih. Ya, syukran. Ini mulai tadi nantang-nantangin kayaknya so hebat. Diulang-ulang bahasanya. Kayaknya mungkin ditinggal pergi itu Bang, dia nggak dengar. Nggih, kersane pun Pak, kersane. Iya. Minum kopinya kirim, monggo. Bukan ditinggal pergi itu Ustaz Julio, tapi mungkin kedinginan. Saya sebenarnya pengen cerita panjang terkait dakwah Wahabi yang mengaku sebagai Salafi ini karena saya lama ngaji ya. Pertama kali saya ngaji penasaran, saya ingin tahu betul lah gimana manhaj salaf itu sejak tahun 93 kepada Ustadz Ja'far Umar Tholib di Kaliurang, Jogja. Setelah itu saya lanjutkan ngaji kepada Ustadz Yazid ya, insidental ya. Kemudian ikut daurah di Malang ya. Oke. Kemudian setelah itu di Bentar Jember ya, saya kita- tinggal. Ini Bang Julio, bentar ya nanti dimulai dari Oke. awal setelah habis waktunya. Nanti Yai Ali mudah-mudahan mengizinkan ya. Oke, selesai. Itu Tidak ada jawaban. Sudah pingsan, diturunkan Bagaimana saja, Ibnu pingsan. Hasani diterima ya? Ya, Bahwasanya itu sudah iljam. pingsan. Oke, Yai Manhaj, Yai Ali mungkin bisa diturunkan Surabaya karena sudah tidak berkontribusi lagi. Nanti apakah Ya. mengizinkan tadi Julio untuk menjelaskan Udah, pengalamannya? Saya ini ingin turun dulu Ustaz. Ini soalnya saya nyetir, mendengarkan suaranya tadi, jadi agak Oh, geram nggih, dikit. nggih. Berhenti. Oke, Di situ. silakan, Nggih, silakan. makasih sayang, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana memperkenankan? Ini kayaknya mood itu Gak Yai ada Ali. suaranya, dibuka host, suaranya host. Siap. Oh, Mute. siap. Nggih. Oke, Gimana? siap. Diizinkan? Oke, gini. Coba begini nggih. Artinya kan Ustadz Julianto tadi sudah memaparkan begitu banyak pemaparannya terkait hal-hal yang di situ menceritakan terkait Wahabi lah begitu. Nah, sebenarnya di sini ada satu tamu kita yang tadi saya lihat di tipping itu kayaknya ingin menyampaikan sesuatu, yaitu Al-Mizi tadi kayaknya tapping ingin menyampaikan sesuatu, nggih.